Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Mulyasari, NIM 2030502085, kelas 252C, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Pada video kali ini akan membahas tentang terapi Gestalt. Terapi Gestalt dikembangkan oleh Frederik Perls adalah bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka mengharap kematangan. Materi kali ini akan membahas 3 subbab materi, yaitu yang pertama, konsep dasar Gestalt mengenai kepribadian atau perilaku. Yang kedua, unsur-unsur terapi yang meliputi munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapis. Dan yang ketiga yaitu teknik dan prosedur terapi. Konsep dasar Gestalt. Pandangan manusia secara alami, klien harus tumbuh berdiri di atas kakinya sendiri dan menangani masalah kehidupan mereka sendiri. Gaya Perls untuk melakukan terapi melibatkan 2 agenda, yakni yang pertama, klien bergerak dari dukungan lingkungan untuk self-support dan reintegrasi, dan bagian tidak mengakui kepribadian seseorang konsepsinya tentang sifat manusia. Unsur-unsur terapi. Yang pertama, munculnya gangguan. Terapi Gestalt menekankan fasilitas pada proses klien itu sendiri, dari penemuan dan pembelajaran dirinya. Pengalaman proses pembelajaran diri langsung ini berdasarkan pada kepercayaan pokok berupa aturan diri. Metode terapi Gestalt cenderung menghasilkan tingkat perasaan intens yang tinggi. Yang kedua yaitu tujuan terapi. Terapis Gestalt hadir untuk dasar tujuan, yaitu membantu klien untuk mencapai kesadaran yang lebih utuh, dan dengan itu pilihan yang lebih. Kesadaran utuh termasuk mengetahui lingkungan, tahu diri, menerima diri sendiri, dan mampu melakukan hubungan. Pengetahuan Gestalt membantu klien mencatat proses mereka sendiri sehingga dapat bertanggung jawab dan selektif dan dapat membedakan dalam membuat pilihan. Kesadaran muncul dalam konteks hubungan asli antara klien dan terapis. Peran terapis. Perls, Haverlin, Diane Goodman tahun 1951 menyatakan bahwa pekerjaan terapis adalah untuk mengundang klien dalam kemitraan yang aktif di mana mereka dapat belajar tentang diri sendiri dengan mengadopsi sikap eksperimental terhadap kehidupan, di mana mereka mencoba perilaku baru dan perhatian yang akan terjadi. Terapis Gestalt mendorong klien untuk menghadirkan kesadaran sensorik mereka. Saat ini, fungsi penting dari terapis Gestalt memberi perhatian kepada klien, bahasa tubuh, isyarat nonverbal. Ini memberikan informasi yang kaya sebagai mereka sering menunjukkan yang mana klien tidak menyadarinya. Yang selanjutnya, teknik dan prosedur terapi. Teknik dan prosedur terapi Gestalt ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pendekatan ini lebih mendekatkan kepada tanggung jawab konseling. Konselor menekankan bahwa konselor bersedia membantu konseling, tetapi tidak akan bisa mengubah konselir. Konselor menekankan agar konseling mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. Yang kedua, pendekatan ini berorientasi pada masa sekarang dan di sini atau here and now. Dalam proses konseling, konselor tidak merekonstruksi masa lalu atau motif-motif tidak sadar, tetapi memfokuskan keadaan sekarang. Hal ini bukan berarti bahwa masa lalu tidak penting. Masa lalu hanya dalam kaitannya dengan keadaan sekarang. Dalam kaitan ini pula, konselor tidak pernah bertanya mengapa. Yang ketiga, pendekatan ini berorientasi
eksistensial, di mana konselor meningkatkan kesadaran konseli tentang diri sendiri dan masalahnya, sehingga dengan demikian konseling mengintegrasikan kembali dirinya. Pandangan Gestalt tentang manusia berakar pada filsafat eksistensial dan fenomenologi yang menekankan konsep perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, dan mengalami cara-cara yang menghambat kesadaran. Individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu, disebabkan oleh masalah-masalah tertentu perkembangannya. Individu membentuk berbagai cara untuk menghindari masalah dan karenanya menemukan jalan buntu dalam pertumbuhan pribadi. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya pada materi kali ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.